Apa kabar Palembang? Baik, terima kasih pendengar ya. Anda masih bersama kami di El Sinta Palembang News yang Talk Edisi Siang dan saya masih bersama dengan Ketua DPRD Kota Palembang, Bapak Zainal Abidin Sarjana Hukum. Pak Zainal ya, permasalahan yang dihadapi masyarakat tentunya kompleks ya, bukan hanya terkait infrastruktur saja, ekonomi, sosial, budaya dan semuanya. Ini yang hangat masih terjadi, artinya berhubungan dengan kabut asap dan seterusnya dan dampaknya adalah sekian ribu masyarakat Palembang ini yang ujung-ujungnya terkena ispa. Apa yang mungkin Anda bisa komentarin, Pak Zainal? Ya, ini masalah yang selalu hadir setiap tahun, Ya, tapi belum ada eh, pengendaliannya secara signifikan. Harusnya ini menjadi prioritas karena kita tahu waktu musim kemarau pasti ada titik-titik spot eh, pembakaran lahan di suatu daerah. Kemudian karena memang sekarang cuaca ekstrim, ya di Kota Palembang juga terjadi kebakaran dan juga ada mungkin pembakaran lahan juga, tapi kebanyakan itu dari daerah tetangga, daerah perbatasan. ya. Ya, terkait asap ini. Ya, asap ini sangat merugikan sekali. Dari tiap tahun ini terjadi. Harapan kami ini sebagai wakil masyarakat ini ada langkah nyata dari pemerintah, provinsi, kota, dan kabupaten. Kalau sekarang ini kan ada langkah-langkah dari pemerintah provinsi yaitu dengan waterbombing, ya, dengan pesawat untuk menyiramkan airnya ke titik-titik api yang ada. Tapi itu tidak juga mengurangi dari kabut asap yang sekarang ada di Kota Palembang. Kami terus terang bukan membela Kota Palembang. Kota Palembang ini banyak mendapat kiriman asap dari daerah-daerah tetangga. Kami harapkan daerah tetangga ini lebih disiplinkan, kemudian penanganannya lebih konkret. Maksud kami terkait dengan titik spot itu yang ada di daerah-daerah tetangga seperti daerah Kabupaten OI, Oki, dan yang lain-lainnya. Banyu Asin juga ada, kan? Sehingga semuanya baliknya ke arah Kota Palembang sebagian besar. Seperti sekarang ini belajar sudah daring. Apalagi kami ini tinggal di perbatasan. Terasa sekali, Pak. Sangat terasa. Kemudian ya, kesehatan yang jelas terganggu dan menurun. Baik. Nah, itu artinya juga ada komunikasi yang disampaikan ke beberapa stakeholder Pak terkait dengan solusi-solusi dari DPRD. Ya, kami berharap kemarin sudah kami bincang-bincang dengan Forkompinda Kota Palembang, dalam hal ini dari Pak Dandim dan juga dari Kapolres, ya, untuk berharap bahwa penanganan yang cepat dan mungkin bisa agak mudah, yaitu dengan bantuan TNI Polri terkait menjaga jangan sampai titik-titik api itu menjadi banyak. Mungkin ada kesiagaan ataupun dengan cara mereka untuk menjaga itu mungkin ada prajurit-prajurit TNI, Polri, tentara-tentara itu berjaga di daerah yang rawan terbakar tersebut. Ya, karena kami yakini kebakaran lahan itu hampir seluruhnya itu karena perbuatan manusia. Dan itu harus ada langkah tegas artinya, dan dengan hadirnya petugas di situ juga masyarakat mungkin akan merasa takut gitu, Pak. Ya, paling tidak mengurangi niat mereka untuk membakar lahan. Baik. Luar biasa sekali pendengar dan juga netizen terkait hal ini. Apa yang mungkin bisa disampaikan kembali, Pak Zainal? Ya, karena ini musibah lah kita anggapkan musibah terbakarnya lahan di suatu daerah sehingga menyebabkan kabut asap.
Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian, dan ini sudah menjadi masalah atau musibah setiap tahun. Ya. Nah, harapan kita kan ada langkah konkret dan nyata dari pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota untuk menindaklanjuti itu. Paling tidak ada perencanaan pembuatan kanal, sehingga kalau ada kebakaran hutan itu tidak bisa meluas, dan titik-titiknya hampir mendekati sama seperti tahun-tahun kemarin. Nah, namun hal itu mungkin akan dilakukan di tahun depan, tapi tahun ini kami berharap ada langkah konkret selain dari waterbombing, pesawat waterbombing itu untuk memadamkan api, ada bantuan dari masyarakat dan khususnya juga dari aparat TNI Polri untuk bisa membantu terkait itu. Mungkin biaya waterbombing itu juga sangat tinggi, ada baiknya itu disinergikan dengan TNI Polri sehingga ada personil-personil mereka itu berjaga-jaga di daerah yang rawan karhutla. Mungkin juga kita harapkan ada tambahan dari mereka karena pekerjaan itu ekstra dan biaya anggaran itu bisa diberikan kepada TNI Polri sehingga pengamanan titik api itu bisa maksimal. Karena sekali lagi kita harapkan seperti kita mengirim, seperti TNI Polri mengirim pasukan ke perbatasan, seperti itu juga kita lakukan kepada daerah-daerah, karena ini juga berhubungan tanggap darurat terkait ini, dan juga keselamatan keselamatan masyarakat. Disinilah kita harapkan bahwa aparat dalam ini TNI Polri bisa hadir. Nah, segala yang sekarang ini sudah luar biasa apa yang dilakukan. Tapi kita juga harus memperhatikan keselamatan dari mereka. Ya, paling tidak ada anggaran yang bisa dibantukan kepada mereka. Mungkin anggaran berupa persiapan mesin pompa segala macam dan peralatan. Kalau sekarang mereka peralatan seadanya, dan juga itu membahayakan. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, dan kami harapkan pemerintah provinsi dalam hal ini, kabupaten kota itu bisa mendengarkan aspirasi kami ini, aspirasi masyarakat yang kami sampaikan. Gitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Ini sekali lagi harapan kita bersama-sama dalam permasalahan karhutlah yang masih terus dihadapi, ini bisa terselesaikan untuk kedepannya tidak terulang, Pak ya. Di tahun-tahun berikutnya pada saat masuki musim kemarau, dan juga kita sebagai masyarakat juga semakin disiplin ya terkait dengan bagi Anda yang mempunyai lahan agar tidak membakar lahan, karena dampaknya cukup signifikan bagi kesehatan, terutama bukan hanya dari wilayah kabupaten kota yang potensi terbakar, namun juga daerah tetangga sekitar atau penunjangnya yang juga dampaknya juga signifikan bagi masyarakat lainnya. Ini tahun politik, Pak, 2023 menjelang tahun 2024. Apa mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pemilu yang akan dilaksanakan nanti, Pak Zainal? Ya, harapan kita ini di tahun politik, kita menjaga kondusif dari daerah masing-masing, dan itu kemudian masyarakat juga tidak mudah terprovokasi. Karena di tahun politik ini banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi kami yakini masyarakat sudah cerdas terkait ini. Kemudian masyarakat juga sudah tahu bahwa mana yang mereka bisa memilih ataupun menentukan pilihan terkait dengan calon-calon, baik itu presiden maupun calon legislatif. Karena ini sudah mendekati, karena hitungan kami ini tidak lebih dari 5 bulan lagi pemilu legislatif dan presiden itu akan digelar. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan jujur, adil, dan yang pastinya aman. Kemudian masyarakat juga sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan-pilihan mereka yang mereka yakini bisa mewakili mereka, baik dari
kabupaten, kota, provinsi, RI, dan kemudian presiden. Oke. Kemudian lagi yang paling kami harapkan, beda pilihan tidak menjadi masalah. Yang terpenting kita tetap saudara. Oke. Baik, itu yang paling utama Pak ya. Yang paling utama. Termasuk juga pemilih pemula yang mungkin juga nanti akan mendominasi Pak di tahun 2024. Iya. Dan kami yakini mereka juga sangat cerdas dalam memilih. Iya. Ya, karena mereka sudah melihat dari media sosial, mungkin langsung ke lapangan, dan juga bisa menjadi penentu harapan-harapan mereka, kan, dengan calon-calon tersebut. Dan yang terpenting jangan tidak memberikan suara. Oke, jangan golput artinya Pak ya. Golput. Oke. Ya, berarti mereka tidak ada wakil. Dan terkait hal ini juga masih banyak PR yang akan dilanjutkan oleh Bapak nih. Apakah juga nanti untuk tahun 2024 akan kembali membaktikan diri pada masyarakat, Pak Zainal? Ya, kami yakini dalam mengemban aspirasi masyarakat dalam hal ini menjadi DPRD Kota Palembang ini, dan juga mengemban amanah menjadi ketua DPRD ini, banyak sekali hal yang belum terrealisasi ataupun kekurangan dari kami. Namun juga kami berusaha, sudah ada sebagian yang kami lakukan terkait pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Karena masih banyak kekurangan itu, kami berniat kembali untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif Kota Palembang, masih di dapil yang sama dan tingkatan yang sama. Itu DPRD Kota Palembang. Baik, dan semoga saja juga harapan tersebut dapat diwujudkan sama-sama Pak ya. Artinya masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan untuk bisa membaktikan diri pada masyarakat banyak. Baik, terima kasih Pak Zainal sudah hadir bersama kami pada siang hari ini dalam El Sinta Palembang News Network edisi siang, yang juga tentunya edukasi ini sangat penting sekali untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang yang tentunya nanti akan menentukan pilihan di tahun politik tahun 2024. Dan juga kami sudah diizinkan Pak hadir di ruangan Bapak dan juga tentunya bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kerja keras menjadi seorang ketua DPRD Kota Palembang. Saya Adi Kristo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Apa kabar Palembang?